Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Prof. Susi. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Halimah. Mohon izin nanti saya yang akan memoderatori ngopi seruput pada sore hari ini kurang lebih selama 90 menit ke depan sampai pukul 17.30 teman-teman semua. Forum ini sengaja kita desain cukup santai seperti ngopi di sore hari, Ibu izin, tapi tentu saja tetap serius karena tema atau bahasan yang kita bicarakan pada sore hari ini lumayan hangat, yaitu pilkada mau dibawa kemana, menimbang ulang pemilihan kepala daerah antara suara rakyat, DPRD, dan arah demokrasi lokal. Teman-teman semua, tema ini sangat relevan, bahkan mendesak, karena menyentuh langsung jantung demokrasi lokal kita. Pertanyaannya sangat mendasar. Siapa yang berhak atau pantas memilih pemimpin daerah, dengan cara apa, dan untuk kepentingan siapa? Hari ini kita sangat beruntung dan sangat senang sekali telah berhasil mendatangkan narasumber yang sangat terkemuka, yaitu Profesor Dr. Susi Dwi Haryanti, SH-LLM PhD. Beliau merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Tentu saja teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan Prof. Susi. Beliau dikenal luas atas kajian-kajian kritisnya mengenai konstitusi, demokrasi, dan desain kelembagaan negara. Terima kasih Prof. sudah bersedia meluangkan waktu sore hari ini. Untuk mengawali acara, teman-teman semua, kita pertama-tama akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Direktur Eksekutif Jurispolis Institute, yang pada kesempatan ini akan diwakilkan oleh Direktur Penelitian Jurispolis Institute, yaitu Saudari Ibu Latifah SHMH. Kepada Ibu Latifah, kami persilakan. Baik, suara saya terdengar jelas ya? Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Susi Dwi Haryanti, SH, LLM, PhD, dan host beserta para peserta ngopi seruput yang berbahagia pada sore hari ini. Perkenalkan Ibu, saya Latifah. Pada kesempatan ini akan memberikan sambutan yang merupakan yang saya kali ini mewakili Direktur Eksekutif kami yang akan hadir beberapa menit ke depan karena masih ada halangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Susi yang sebesar-besarnya tentu telah kembali hadir untuk kedua kalinya mengisi forum diskusi ngopi seruput pada sore hari ini. Kehadiran Prof. Susi tentunya menjadi suatu kehormatan sekaligus juga pengayaan intelektual bagi kami, khususnya dalam membaca arah demokrasi dan tata kelola negara ke depan. Ngopi seruput pada sore hari ini dirancang sebagai ruang diskusi akar rumput. Kali ini dengan tema Pilkada hari ini menjadi sangat relevan untuk kita timbang bersama di tengah dinamika hubungan antara suara rakyat, peran DPRD, dan masa depan demokrasi lokal. Singkat saja, akhir kata, semoga diskusi ini memberikan perspektif baru, memperkaya pemahaman, dan memantik dialog yang konstruktif. Saya ucapkan terima kasih dan selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Latifah atas sambutannya. Langsung saja teman-teman semua, diskusi ini saya akan mulai dengan pertanyaan pengantar kepada Prof. Susi dan selanjutnya beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan juga. Kemudian setelah pertanyaan dari moderator selesai, nanti akan diizinkan kepada teman-teman yang sudah bergabung untuk bisa menanyakan pertanyaannya langsung kepada Prof. Susi atau dengan mencatatkan pertanyaannya di kolom chat. Mohon izin Prof,
Untuk tema yang sekarang ini kita angkat mengenai banyak pro kontra di masyarakat atas wacana pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan oleh DPRD. Kalau di media sosial, banyak isu yang berkembang adalah bagaimana kondisi atau situasi dari pengakuan kedaulatan rakyat itu sendiri. Membahas mengenai kedaulatan ini, Prof. Sebetulnya apa sih makna kedaulatan rakyat dalam konteks pemilihan kepala daerah ini? Mohon izin mungkin kita bisa mulai dari situ, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih saya sudah diundang untuk hadir kembali di dalam satu diskusi melalui Zoom yang diadakan oleh Juris Institute. Kita masuk pada atau tema kita pada sore hari ini adalah mengenai pilkada oleh DPRD yang sebetulnya juga Dewan sepertinya sudah merespon bagaimana keberatan-keberatan yang ada di masyarakat. Tapi kita masih tunggu saja apakah memang betul pilkada itu tetap dilaksanakan secara langsung ataupun melalui DPRD. Tadi menjawab pertanyaan yang pertama karena pada saya itu cukup banyak ya pertanyaannya. Sebetulnya saya sudah menyiapkan satu paparan yang mungkin paparan itu mudah-mudahan dapat merangkum semua pertanyaan. Kalau boleh seperti itu nggak? Boleh nggak? Boleh banget, Prof. Dengan senang hati. Ya, jadi saya akan share dulu. Sebentar. Ya. Ya. Nggak kelihatan ya? Oke. Jadi beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2026, pada pagi harinya dilakukan orasi atau pidato penerimaan jabatan guru besar oleh Profesor Zainal Arifin Mohtar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan pada sore harinya, kurang lebih pada pukul 4 atau jam setengah 5, Constitutional and Administrative Law Society atau yang disingkat dengan CALS kemudian melakukan mimbar akademik bebas dengan judul mengenai tentang demokrasi dengan judul mengenai pilkada ini. Jadi nanti saya juga akan singgung bagaimana semua masing-masing itu melakukan orasi. Dan paparan saya di sini itu antara lain saya ambil dari mimbar bebas tersebut. Jadi bagi saya pilkada melalui DPRD itu menunjukkan kemunduran demokrasi lokal dan sekaligus juga politik hukum otonomi. Kita lihat begitu wacana mengenai pilkada oleh DPRD kemudian mendapatkan reaksi dari berbagai elemen masyarakat, bukan saja oleh civil society atau masyarakat sipil, tetapi juga oleh akademisi. Bahkan beberapa media itu mengeluarkan atau melakukan survei mengenai pilkada oleh DPRD ini. Survei itu salah satunya dilakukan oleh Harian Kompas dengan hasil yang cukup mengejutkan bagi saya, di mana di situ sebagian besar Gen Z itu menolak dilakukannya pilkada oleh DPRD. Ada survei-survei lain juga yang dilakukan oleh lembaga survei, dan sebagian besar hasil dari survei itu menunjukkan betapa besarnya penolakan rakyat terhadap gagasan pilkada oleh DPRD. Dan sebetulnya gagasan penolakan atau penolakan ini itu bukan satu hal yang baru bagi rakyat Indonesia. Karena pada masa pemerintahan Presiden SBY pernah juga dikeluarkan undang-undang tentang pilkada di mana pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh DPRD. Begitu undang-undang itu disetujui bersama,
kemudian saya lupa ya Pak, sempat diundangkan, kemudian karena mendapatkan penolakan yang sangat kuat di hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka Presiden SBY mengeluarkan Perpu untuk melakukan perubahan terhadap mekanisme pengisian jabatan kepala daerah oleh DPRD. Yang semula dilakukan oleh DPRD atau dengan demikian pengisian jabatannya itu dilakukan secara tidak langsung. Kemudian oleh Perpu itu diubah kembali pada pilkada yang dilakukan oleh rakyat atau pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Nah, peristiwa yang terjadi pada masa kepemimpinan Presiden SBY tersebut sebetulnya sudah cukup memperlihatkan kepada para politisi di Senayan sana dan juga kepada politisi yang sekaligus juga penyelenggara negara di cabang kekuasaan eksekutif. Karena apa? Karena sebetulnya mereka harus dapat mengambil pelajaran besarnya penolakan rakyat terhadap gagasan pilkada oleh DPRD. Karena apa? Karena ini akan mengulang kembali atau membuka kembali memori rakyat mengenai bagaimana dulu kepala daerah itu dipilih oleh DPRD, di mana semuanya sudah ditetapkan, sudah didesain. Dengan demikian rakyat tidak dapat lagi melakukan pemilihan atau memutuskan siapa nanti yang akan menjadi pimpinan di wilayahnya. Nah, jadi rupanya mereka tidak belajar dari pengalaman gitu ya. Dan saya pikir mereka seharusnya bukan sebagai manusia yang ahistoris gitu. Tetapi kita tahu bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah kan. Sejarah itu memberikan pelajaran bagi kita. Jangan lagi mengulangi kesalahan yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita melihat besarnya penolakan dan itu dilakukan secara masif, bukan saja oleh elemen masyarakat sipil, tetapi juga oleh para akademisi. Bagi saya, ada beberapa alasan penolakan yang dapat digunakan. Banyak sebetulnya ya alasan penolakan, tapi saya akan membagi menjadi 3 alasan besar yang nanti akan bisa saling kita lihat di belakang akan saling berkaitan. Alasan penolakan yang pertama yaitu berdasarkan prinsip republik. Kalau kita kembali kepada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di situ dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan bagi saya, kalau kita melihat sistematika sebuah konstitusi, biasanya bab-bab awal itu dipandang sebagai the umbrella chapter atau yang kita kenal sebagai the founding chapter. Artinya yaitu bab pembuka di mana di situ akan ditemukan berbagai prinsip, berbagai asas-asas yang fundamental beserta materi muatan yang fundamental yang nantinya akan terelaborasi di dalam bab-bab yang selanjutnya. Oleh karena itu dilihat dari sistematika sebuah konstitusi menjadi penting bagi kita untuk memahami bab-bab awal, biasanya ada pada bab 1, kemudian juga bab 2. Itu biasanya adalah bab-bab awal dari sebuah konstitusi di mana di dalamnya terdapat berbagai asas prinsip yang melandasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan dari satu negara. Kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bab 1 itu mengatur beberapa prinsip. Bab 1 atau pasal 1 ayat 1 berbunyi, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, dari pasal 1 ayat 1 ini kita melihat ada 2 prinsip, yaitu yang pertama prinsip negara kesatuan dan yang kedua adalah prinsip negara republik.
Apa yang dimaksudkan dengan republik di sini? Sayangnya, saudara-saudara, tidak terlalu banyak pembahasan yang dapat menjelaskan secara solid apa sih yang dimaksudkan dengan republik di dalam ayat 1 ini. Umumnya orang itu mengatakan ya kita Indonesia adalah negara republik. Jadi adalah sesuatu yang sudah taken for granted saja, tetapi tidak dilakukan analisis lebih mendalam. Apa yang dimaksudkan dengan prinsip negara republik ini dan bagaimana prinsip negara republik ini akan menjiwai bab-bab yang selanjutnya. Saya mengambil dari pendapat Profesor Robertus Robert di dalam bukunya mengenai republikanisme. Di dalam bukunya, Profesor Robert menjelaskan bahwa preposisi republik itu ada 5. Yang pertama, preposisi republik itu yaitu kebaikan bersama atau common good, di mana di dalamnya berorientasi pada kepentingan bersama seluruh warga. Jadi kalau kita menganut sebagai negara republik, maka orientasi itu adalah kepentingan bersama seluruh warga. Prinsip republikanisme ini dipandang sebagai salah satu prinsip yang melakukan kritisi terhadap prinsip-prinsip liberalisme, misalkan di mana sangat menekankan pada peran individual. Nah, kemudian preposisi yang kedua dari republik itu yaitu keutamaan wargawi atau civic virtue. Artinya apa? Keterlibatan aktif warga untuk mencapai keutamaan dan membela kebebasan sebagai kewajiban wargawi. Jadi ketika Indonesia menasbihkan dirinya sebagai negara dengan bentuk republik, maka di dalamnya seharusnya dimungkinkan adanya keutamaan wargawi, kebijakan wargawi gitu ya, atau civic virtue yang menunjukkan keterlibatan aktif warga untuk mencapai keutamaan dan membela kebebasan sebagai kewajiban wargawi. Jadi yang pertama itu prinsipnya adalah kebaikan bersama atau the common good, dan ini berorientasi, kebaikan bersama itu berorientasi pada kepentingan bersama seluruh warga, bukan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Kemudian preposisi yang kedua bicara mengenai keutamaan wargawi yang menghendaki keterlibatan aktif warga untuk mencapai keutamaan dan membela kebebasan. Yang ketiga adalah peran partisipasi kewarganegaraan. Dalam arti pentingnya pembentukan mindset tertentu, karena apa? Karena peran warga itu tidak muncul secara alamiah. Jadi kita lihat di dalam preposisi yang kedua, pentingnya keaktifan wargawi, jadi warga yang aktif. Dan warga yang aktif itu bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah, melainkan dia perlu didorong dan dibentuk atas dasar mindset tertentu, pemikiran-pemikiran tertentu. Preposisi yang keempat adalah pentingnya institusi politik untuk membentuk dan menghantarkan warga negara ke dalam politik melalui pendidikan dan keterlibatan dalam berbagai aktivitas politik langsung dalam rangka mencapai good life tadi, kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi ini berkaitan dengan preposisi yang ketiga, yaitu pentingnya partisipasi kewarganegaraan. Dan partisipasi kewarganegaraan itu membutuhkan warga negara yang kompeten. Sama ketika kita bicara mengenai demokrasi. Demokrasi itu membutuhkan warga yang kompeten. Dan bagaimana warga yang kompeten itu? Inilah yang dimaksudkan dengan masuk pada preposisi yang keempat. Jadi warga yang kompeten itu tidak hanya semata-mata warga yang mempunyai kecukupan tingkat pendidikan atau kecukupan literasi dalam berbagai hal, tetapi juga menghadirkan atau menuntut